Halo, saya Michael Sandro, NIM 1914013. Saya akan menjelaskan tentang resume yang saya buat pada kuliah umum sebelumnya. Nah, jadi riset ilmu komputer ini dijelaskan oleh Bapak Thomas Anung Basuki dengan tujuan mencari solusi pada masalah-masalah yang ada di ilmu komputer. Untuk internalnya, mencari solusi dalam ilmu komputer, berarti dalam bidang ilmu komputer, dia ingin mencari solusi. Nah, eksternalnya, Computer Science as a Service, di mana kata dia, Computer Science itu harus sebagai jasa kepada bidang-bidang lainnya, seperti bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Nah, hybrid, dalam proses pencairan solusi untuk masalah eksternal, sekaligus memperbaiki pendekatan ilmu komputer yang dipakai untuk internal. Nah, jadi tadi ada internal dan eksternal. Nah, untuk riset internal, memang lebih sulit mendefinisikan masalah. Soalnya sudah banyak hal-hal yang sudah didefinisikan oleh anggota-anggota terdahulu. Nah, studi literatur seringkali sebelum mendefinisikan masalah. Jadi kita harus mendefinisikan masalah sebelum kita membuat studi literatur, kata Bapak Anung. Setelah itu, lebih independen, karena banyak jurnal-jurnal yang sudah dibuat oleh orang-orang yang sudah terdahulu. Solusi berupa algoritma, framework, atau metode. Nah, karena sudah ada jurnal-jurnal dan algoritma yang sudah dibuat oleh orang pada masa dulu, sebelumnya, maka kita bisa menggunakan algoritma, framework, dan metode yang sudah ada. Nah, untuk tingkat S2, bisa membuat program atau software. Nah, setelah itu kita melakukan verifikasi dengan testing benchmarking. Jadi kita mengetes dan benchmark di mana dia menghitung semuanya. Misalnya CPU pada level ini, suhu pada level ini, itu benchmarking. Nah, setelah itu ada riset eksternal, di mana kita menggunakan ilmu komputer untuk bidang-bidang lainnya. Nah, jadi masalah sudah terdefinisi, karena kita tahu masalah apa yang kita akan lakukan ke masalah pada bidang itu. Lalu domain engineering, kolaborasi dengan peneliti dari domain lain. Jadi kita pada ilmu komputer mengambil orang-orang pada bidang lainnya yang kita ingin menyelesaikan masalahnya untuk memberi input agar kita tidak melakukan kesalahan yang fatal. Lalu algoritma, framework, metode, program atau software hanya menjadi alat bantu untuk memecahkan masalah. Jadi karena ini adalah pada bidang baru, sehingga algoritma atau framework atau metode program software tidak ada atau hanya setengahnya saja. Jadi kita harus menggunakan hanya sebagai alat bantu. Nah, verifikasi dengan data. Jadi kita tidak bisa dengan verifikasi dengan testing. Kita harus dengan data yang ada. Misalnya data set pada list itu nilai segini. Maka kita harus sesuai dengan data hasilnya. Lebih banyak peluang publikasi. Nah, dikarenakan kurangnya penggunaan ilmu komputer pada bidang lain, sehingga peluang publikasi dapat dilakukan yang pada yang belum ada. Nah, lalu formal methods. Dijelaskan Bapak itu, dulu dia awalnya suka dengan NLP, karena di UI memiliki NLP yang bagus pada saat itu, dia masuk UI. Tapi dosennya sedang pergi ke luar negeri. Lalu dia masuk FM, lalu mempelajari RISE, lalu UNU itu United Nations University, nggak salah, baru ke PISA di Italia.
Nah, pada S2 dia di UI, dia membuat rancangan perangkat lunak pengendali lalu lintas kereta api menggunakan metodologi RACE. RACE ini seperti speculation argument ya. Dia menggunakan spekulasi gitu. Yang dibimbing oleh Profesor Belawati Wijaja. Nah, setelah itu ada teori proving dan model checking. Di mana ini proving secara teori dan checking pada model yang ada. Jadi kita harus membuktikan teori kita betul atau salah. Lalu apakah model kita sudah betul atau salah. Automatic program generation, di mana kita membuat program yang bisa secara otomatis mengecek dan membuktikan teorem kita. Lalu formal methods digital library, di mana alasan itu RACE Special Language yang dikembangkan oleh UNU, United Nations University, dan digital library adalah bidang kerja Bapak itu sebelumnya. Nah, setelah itu kita memiliki model checking interface design to reduce users error. Nah, ini adalah tugas kuliah Bapak itu pada perkuliahan di S3, dan model checking ini menggunakan Patrinet, yaitu bahasa pemodelan. Nah, setelah itu ada model checking user behavior using interacting components. Nah, dikembangkan dari makalah sebelumnya. Jadi Bapak itu memiliki library makalah-makalah dia sebelumnya yang setelah dibuat. Jadi digunakan library itu. Nah, formal aspect of computer yang dipublish oleh Qt Journal. Lalu menggunakan mode, yaitu bahasa pemrograman. Translating Scholastic CLS into Mode yang dipublish di Qt Journal. Pengembangan dari CLS pada PISA, Bapak itu waktu itu sedang di PISA. FM for Biological System pada cellular level. Nah, jadi Bapak itu pada saat perkuliahannya, dia jumpa dengan mahasiswa yang cukup ahli dalam biological system. Syntax semantik, stochastic model checking, jadi menggunakan syntax semantik dan stochastic model checking. Lalu ada modeling cell cycles using different levels of representation. Jadi menggunakan OpenGL yang menggunakan bahasa C++. Jadi ini lebih ke gambar-gambar OpenGL ini. Syntax dan semantics. Lalu ada perubahan visual yang dipicu oleh reaksi kimia atau biologi pada level sel. Nah, jadi dia digambarkan pada program tersebut. Karena OpenGL itu sebagai bahasa pemrograman yang bergerak di pemodelan. Modeling the dynamics of an Aedes albopictus population. Jadi Aedes albopictus ini adalah nyamuk yang berasal dari Italia. Mirip dengan satu keluarga dengan Aedes aegypti yang menyebabkan malaria. Nah, dari ini dilakukan penambahan fitur spesial pada Scholastic CLS. Lalu pemodelan pada level populasi. Jadi populasi dihitung. Lalu pada NLP, Bapak itu membuat tentang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Di mana masalahnya bahasa yang mirip tapi terasa berbeda. Seperti bahasa Indonesia dan Malaysia, di mana rumpunnya Melayu sama. Semirip apakah bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia? Karena dia satu rumpun, pasti dia mirip, tetapi berbeda. Bagaimana cara membuktikan intuisi tersebut?
Nah, dikarenakan banyaknya animasi-animasi yang berasal dari Malaysia seperti Upin Ipin, Boboiboy dan lain-lain, sehingga masyarakat Indonesia dapat melihat perbedaan bahasa Indonesia sehari-hari dengan bahasa Malaysia. Nah, contoh, ibu pejabat polis daerah Miri. Nah, dalam bahasa Malaysia, ibu itu adalah induk. Pejabat polis ya sebagai mengarah kepada polisi. Daerah Miri tetap sama. Jadi, dalam Indonesia, ini mengarah ke orang. Tetapi, dalam bahasa Malaysia, ini mengarah pada induk markas polisi. Induk jadi markas polisi daerah Miri. Nah, setelah itu, how similar is similar, a comparison of bahasa Indonesia and bahasa Malaysia. Jadi dilakukan komparasi dari bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Nah, lalu ada pada artificial intelligence, yaitu bio-inspired techniques. Jadi teknik yang berdasarkan biologi, hal-hal yang berhubungan dengan biologi. Contoh, asynchronous island model genetic algorithm for university course timetabling. Jadi ini timetabling seperti tabel begitu untuk menentukan waktu-waktu untuk asynchronous island model genetic algorithm dengan benchmarking data melalui IGA. Lalu ada juga performance enhancement of backpropagation algorithm using momentum and learning rate with a case study on fingerprint recognition. Jadi AI ini belajar tentang performance enhancement menggunakan studi on fingerprint recognition. Lalu deep learning mobile app based microscopic live imaging disease classification with Azure Cloud Computer Service. Nah, jadi dia membuat aplikasi deep learning yang menentukan penyakit pada daun dengan menggunakan imaging mikroskopik pada daun tersebut yang didukung oleh Azure Cloud Computing Service. Ini suatu jasa yang diberikan oleh Microsoft yang berdasarkan storage pada cloud. Lalu, a novel global MPPT technique using improved PSFW algorithm for PV system under partial shading condition yang dipublish di Q1 Journal. Lalu ini adalah PSO, yaitu Particle Swarm Object atau Fire Algorithm Solar Cell Movement. Nah, lalu pada teknik sesi tanya jawab, ada yang bertanya pada pre-processing data. Nah, pada pre-processing data itu adalah tahap di mana data-data itu diambil seperti dan digunakan seperti membutuhkan text mining, tokenization, algorithm, dan lain sebagai hal. Tapi yang Bapak itu contoh, pada pre-processing data, setelah kita memilih masalah yang kita inginkan, kita tidak boleh terpatok pada suatu algoritma. Jadi kita harus memilih algoritma yang cocok dengan studi kasus kita. Itu saja untuk penjelasan resume pada kuliah umum saya. Sekian dan terima kasih.